Selamat pagi, salam sahabat teknologi. Hari ini saya akan mengisi podcast podcast. Podcast hari ini akan mengusung tema micro learning, belajar dari mana, di mana, dan kapan saja. Semoga acara ini berlangsung lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Valentina dari tim jurnalistik Grisaba. Di sini saya bersama beliau Bapak Arif Hamidi, Eskom Sahabat Teknologi Jawa Tengah 2023. Nah, di sini kita akan membahas tentang micro learning belajar. Langsung saja ya, Pak. Iya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan micro learning belajar itu, Pak? Oke, Mbak. Sebelum saya menjawab apa itu micro learning, izinkan saya mengawali ini, Mbak. Salam sahabat teknologi Jawa Tengah. Salam sahabat teknologi di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya sedikit memaparkan kaitannya dengan sebelum kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mbak tadi. Secara konsep micro learning itu yang mendasari saya untuk mengaplikasikan micro learning di sini adalah pekerjaan yang luar biasa padatnya di luar konteks mengajar. Kemudian secara konsep model pembelajaran itu pada dasarnya tidak hanya micro learning, Mbak. Jadi banyak sekali. Tapi ini yang saya angkat yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali membantu saya dalam mengaplikasikan pembelajaran di kelas. Jadi secara konsep micro learning itu adalah pembelajaran yang dikemas dalam waktu yang singkat. Jadi sebuah tema itu dikembangkan supaya anak-anak itu belajar dengan singkat, namun tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu tersampaikan. Seperti itu apa yang dinamakan dengan micro learning. Untuk penerapan micro learning sendiri itu bagaimana, Pak? Jadi micro learning ini diterapkan dengan mengkonsep bahwa pembelajaran yang sangat boleh dikatakan durasinya yang lama itu diciptakan dalam waktu yang singkat, diusahakan, dimaksimalkan dalam waktu yang singkat, tujuan pembelajaran tersampaikan. Sebagai contoh misalnya dalam hal ini secara konsepnya misalnya kita akan belajar kaitannya dengan mungkin bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dengan tema itu kita ambil tema kecil. Contohnya kaitannya dengan prosa, kaitannya dengan kosakata, kaitannya dengan lawan kata. Jadi itu sub-subnya itu kita kemas menjadi pembelajaran micro learning. Kalau untuk konteks yang panjang misalnya mengarang dan sebagainya, tentunya kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini tidak cocok. Jadi ini cocoknya misalnya dalam sub-sub terkecil. Jadi micro learning ini tidak hanya diajarkan pada seluruh materi pembelajaran, tapi hanya kita ambil konten-konten tertentu yang cocok untuk diterapkan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Begitu. Iya. Faktor yang memengaruhi, Pak, keberhasilan siswa dalam belajar itu? Kalau dalam konsep micro learning ini yang mempengaruhi, karena ini waktunya yang pendek, Mbak. Waktunya yang pendek sehingga siswa itu dituntut untuk selalu fokus konsen seperti itu. Tentunya media-media yang dibutuhkan juga harus ada. Sebagai contoh gadget, Mbak. Karena dalam hal ini micro learning itu kita kembangkan dengan konsep IT pembelajaran. Jadi dengan menggunakan gadget, di situ dengan gadget itu karena konten dari micro learning ini bisa berupa video pembelajaran, juga bisa berupa multimedia pembelajaran yang di situ mengharuskan adanya alat. Maka itu sebuah istilahnya kalau boleh dikatakan sebuah tantangan bagi saya dan pengajar di seluruh Indonesia atau di seluruh Nusantara ini, Mbak. Itu kaitannya dengan penggunaan gadget yang menurut saya ketika kita bicara gadget itu pasti banyak sekali pertentangan. Kemudian kaitannya dengan pulsa, kaitannya dengan istilahnya paket data.
Walaupun itu bisa kita akali dengan wifi sekolah, tapi dimanapun tempat wifi sekolah kalau digunakan maksimal oleh siswa tentunya tidak akan memenuhi. Seperti itu, Mbak. Apa sajakah yang perlu dipenuhi setiap siswa dalam belajar supaya hasil belajar itu baik, Pak? Tentunya kalau kita sadari bersama, yang diperlukan siswa itu tentunya support, Mbak. Dukungan, baik itu sarana prasarana, kemudian materi pelajaran, kemudian guru itu sendiri yang selalu memberi motivasi, yang selalu memberi bimbingan. Jadi guru di sini tidak hanya mendidik anak itu menjadi pintar, tapi juga mendidik hal yang lain, Mbak. Jadi keberhasilan siswa di dalam pembelajaran tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Saran dan masukan Bapak kepada siswa SMK Negeri 1 Bancak supaya dapat belajar dengan baik itu seperti apa, Pak? Saran saya fokus, Mbak. Fokus, kemudian pahami impian kita apa, pahami cita-cita kita apa. Karena saya mengambil kutipan orang-orang yang pintar itu, hidup itu berasal dari impian, Pak. Ketika kita tidak punya mimpi, ketika kita tidak punya cita-cita, tentunya hidup ini akan hambar. Contoh ini pengalaman pribadi saya, Mbak. Dulu itu jujur saya di waktu kelas 6 SD itu saya di dalam pikiran saya itu mempunyai cita-cita menjadi guru. Terus kemudian berjalannya waktu cita-cita itu usang, Mbak. Cita-cita usang. Tapi akhirnya jalan Allah itu memberikan jalan saya untuk menjadi guru. Seperti itu, Mbak. Jadi kita itu supaya anak-anak itu bisa berhasil, fokus, kemudian harus punya impian, punya cita-cita. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Demikian wawancara tadi bersama beliau Bapak Arif Hamidi Eskom. Semoga wawancara tadi dapat memberi manfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.